Diduga konflik petani sawit PT PN7 dengan pengelola kebun koperasi Kesu SB. Kampung Mulyo Dadi, Global Investigasi Newscom dan Ginews TV Investigasi.com. Tulang Bawang, Lampung. Dari hasil pantauan awak media Global Investigasi News dan Ginews TV Investigasi.com kepada Ketua Forum Petani Sawit PT PN7, Alidi menjelaskan adanya penanaman lahan sawit ditanam pada akhir tahun 2011 oleh Avalis, yaitu PT PN7 bekerja sama antara KSUSB dan PT Bank Mandiri Persero di lahan anggota petani sawit di Kampung Mulyo Dadi, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 19 Mei tahun 2020. Terkait kondisi perkebunan sawit saat ini berumur kurang lebih sudah 8 tahun. Surat-surat pun sampai saat ini belum ada kejelasan. Baik surat pengakuan hutang (SPH) dan surat perjanjian kontrak (SPK). Kami petani sawit merasa kecewa, kepengurusan pun sampai saat ini pun belum jelas. Dan sudah adanya rapat RAT anggota petani sawit KSUSB. Tanggal 28 Maret tahun 2019 adanya pergantian pengurus dari kepengurusan lama ke pengurusan baru, tetapi masih terjadi perselisihan di persidangan sampai saat ini belum selesai. Selanjutnya diduga, Mustopo mengambil alih pengelolaan kebun pada tanggal 7 November tahun 2019, panen sendiri, dijual sendiri, tanpa dijual ke PT PN7. Sedangkan adanya MOU kerjasama antara PT PN7 dengan KSUSB dan PT Bank Mandiri Persero seharusnya dijual di PT PN7 selama satu siklus, yaitu 25 tahun. Hal ini menjadi tidak sinkronnya karena masih dalam status quo, masih dalam naik banding, artinya siapapun kepengurusan, Munawar Roni dan kepengurusan lama, Mustopo, tidak bisa mengelola kebun tersebut. Hanya PT PN7 yang berhak mengelola kebun tersebut. Harapan Alidi, selaku Ketua Forum Komunikasi Petani Sawit PT PN7, agar bisa terselesaikan, dan sesegera mungkin petani sawit bisa mendapatkan hasil sesuai dengan prosedur, serta surat pengakuan hutang (SPH) dan surat perjanjian kontrak (SPK) segera diterbitkan. Karena saat ini belum sahnya semua pengurus yang ada, maka sesegera mungkin kebun serta pengelolaan diambil alih oleh PT PN7 serta dapat terjual di pabrik yang berada di Bekri. Selanjutnya Haji Suwito, sebagai perwakilan anggota petani sawit, menambahkan dalam penyampaiannya, kalaupun banyaknya cerita koperasi KSUSB sudah mengeluarkan atau menurunkan surat pengakuan hutang (SPH) dan surat perjanjian kontrak (SPK), sampai saat ini diduga tidak pernah dan belum ada, serta sejauh ini koperasi KSUSB pengelolaannya masih carut-marut. Dan lebih akurat lagi minta informasi kepada Saudara Lasiman sebagai pengurus lama, dalam hal yang mengetahui perjalanan administrasi KSUSB. Kemudian selanjutnya awak media Global Investigasi.com dan Ginews TV Investigasi.com sambangi kantor koperasi KSUSB guna konfirmasi terkait petani sawit PT PN7. Adapun yang disampaikan oleh pengelola, Mustopo, mengenai keabsahan menjadi pengurus koperasi KSUSB, menurut saya sah, ucap Mustopo. Selanjutnya mengenai sidang adanya keputusan ingkrah antara kepengurusan Mustopo dengan kepengurusan Munawar Roni, dikatakan oleh Mustopo, diputuskan menang. Serta ketentuan bagi hasil kepada petani sawit itu ada syaratnya, surat pengakuan hutang (SPH) dan surat perjanjian kontrak (SPK). Selanjutnya, Mustopo menyampaikan, sudah ada kartu anggota, buku tabungan, SPK sudah ada, ucapnya. Junaidi, Global Investigasi News dan Ginews TV Investigasi.com, Provinsi Lampung melaporkan. Diduga konflik petani sawit PT PN7
dengan pengelola kebun koperasi KSUSB, Kampung Mulyo Dadi, Global Investigasi Newscom dan Ginews TV Investigasi.com. Tulang Bawang, Lampung. Dari hasil pantauan awak media Global Investigasi News dan Ginews TV Investigasi.com kepada Ketua Forum Petani Sawit PTPN 7, Alidi menjelaskan, adanya penanaman lahan sawit ditanam pada akhir tahun 2011 oleh Avalis, yaitu PTPN 7 bekerja sama antara KSUSB dan PT Bank Mandiri Persero di lahan anggota petani sawit di Kampung Mulyo Dadi, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 19 Mei tahun 2020. Terkait kondisi perkebunan sawit saat ini berumur kurang lebih sudah 8 tahun. Surat-surat pun sampai saat ini belum ada kejelasan. Baik surat pengakuan hutang (SPH) dan surat perjanjian kontrak (SPK). Kami petani sawit merasa kecewa, kepengurusan pun sampai saat ini pun belum jelas. Dan sudah adanya rapat RAT anggota petani sawit KSUSB, tanggal 28 Maret tahun 2019 adanya pergantian pengurus dari kepengurusan lama ke pengurusan baru, tetapi masih terjadi perselisihan di persidangan sampai saat ini belum selesai. Selanjutnya diduga, Mustopo mengambil alih pengelolaan kebun pada tanggal 7 November tahun 2019, panen sendiri, dijual sendiri, tanpa dijual ke PTPN 7, sedangkan adanya MOU kerjasama antara PTPN 7 dengan KSUSB dan PT Bank Mandiri Persero seharusnya dijual di PTPN 7 selama satu siklus yaitu 25 tahun. Hal ini menjadi tidak sinkronnya. Karena masih dalam status quo, masih dalam naik banding, artinya siapapun kepengurusan, Munawar Roni dan kepengurusan lama, Mustopo, tidak bisa mengelola kebun tersebut. Hanya PTPN 7 yang berhak mengelola kebun tersebut. Harapan Alidi, selaku Ketua Forum Komunikasi Petani Sawit PTPN 7, agar bisa terselesaikan, dan sesegera mungkin petani sawit bisa mendapatkan hasil sesuai dengan prosedur, serta surat pengakuan hutang (SPH) dan surat perjanjian kontrak (SPK) segera diterbitkan. Karena saat ini belum sahnya semua pengurus yang ada, maka sesegera mungkin kebun serta pengelolaan diambil alih oleh PTPN 7 serta dapat terjual di pabrik yang berada di Bekri. Selanjutnya Haji Suwito, sebagai perwakilan anggota petani sawit menambahkan dalam penyampaiannya, kalaupun banyaknya cerita koperasi KSUSB sudah mengeluarkan atau menurunkan surat pengakuan hutang (SPH) dan surat perjanjian kontrak (SPK), sampai saat ini diduga tidak pernah dan belum ada, serta sejauh ini koperasi KSUSB pengelolaannya masih carut-marut. Dan lebih akurat lagi minta informasi kepada Saudara Lasiman sebagai pengurus lama, dalam hal yang mengetahui perjalanan administrasi KSUSB. Kemudian selanjutnya awak media Global Investigasi.com dan Ginews TV Investigasi.com sambangi kantor koperasi KSUSB, guna konfirmasi terkait petani sawit PTPN 7, adapun yang disampaikan oleh pengelola, Mustopo, mengenai keabsahan menjadi pengurus koperasi KSUSB, menurut saya sah, ucap Mustopo. Selanjutnya mengenai sidang adanya keputusan ingkrah antara kepengurusan Mustopo dengan kepengurusan Munawar Roni, dikatakan oleh Mustopo, diputuskan menang. Serta ketentuan bagi hasil kepada petani sawit itu ada syaratnya, surat pengakuan hutang (SPH) dan surat perjanjian kontrak (SPK). Selanjutnya, Mustopo menyampaikan, sudah ada kartu anggota, buku tabungan, SPK sudah ada, ucapnya. Junaidi, Global Investigasi News dan Ginews TV Investigasi.com, Provinsi Lampung melaporkan. Permisi Pak, hari ini di tanggal 19 Mei 2020 jam 10 pagi, ini ada sedikit yang hendak kita konfirmasi. Bapak selaku Ketua Forum Petani Sawit, Bapak Alidi ya Pak ya? Betul ya. Bapak dari mana? Kita dari PES Pak. Dari PES. Apa yang bisa saya bantu Pak? Ini ada, kita minta statement Pak terkait kondisi perkebunan sawit saat ini, masyarakat anggota petani sawit dengan koperasi KSUSB
Mustafa dan rekan bagaimana Pak setahu Bapak ini? Oh, sepengetahuan saya kebetulan betul saya sebagai ketua forum komunikasi jadi petani-petani ini koordinasi saya. Kemudian bahwa kondisi sawit ini ditanam 2011 kalau nggak salah akhir ya. Cuman sampai saat ini belum ada apa-apa, jangankan hasil, surat-surat pun belum ada. Jadi kami petani-petani merasa kecewa. Sampai kapan? Apalagi ada nggak jelas dua isu kepemimpinan segala macam. Jadi saya berharap ini bisa segera diselesaikan. Satu, kedua, bahwa KSUSB Mustafa itu kan sudah dengan rapat anggota kami 28 Maret kalau nggak salah 2016 sudah diganti, tetapi akhirnya terjadi perselisihan. Mustafa tidak mau mundur dan mengambil alih mulai 7 November 2019 dipanen sendiri, dijual sendiri tanpa dijual ke PTPN 7. Padahal saya pernah tahu bahwa PTPN 7 pernah ada MOU kerjasama 25 tahun harus dijual ke PTPN 7. Ini yang jadi nggak sinkron. Kemudian ini lagi status quo ya, menurut status quo kepengurusan tadi di dalam naik banding. Artinya nggak siapapun kepengurusan Pak Munawaroni atau Pak Mustafa CS tidak bisa jalan PTPN 7. Terima kasih Pak. Kira-kira apakah harapan Bapak di dalam kepengurusan ini tadi, Bapak selaku daripada ketua forum, apa harapan Bapak untuk sederhana saja harapannya. Petani segera panen, surat-surat SPK selesai, ya. Kemudian karena status quo, tolong segera diambil alih oleh PTPN 7, yaitu di Breakri, produksi jual ke sana. Surat-surat itu diselesaikan petani sehingga petani segera dapat hasil dan dapat surat-surat yang resmi. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak atas statementnya. Jadi saya ingin meminta minta statement dari selaku daripada perwakilan anggota petani sawit Pak Haji Suwito. Betul. Bagaimana Pak harapan Bapak dan minta statementnya dari Bapak selaku perwakilan dari anggota petani sawit Pak? Oh ya, terima kasih Pak. Tentunya saya juga akan menyampaikan dulu bahwa teman-teman dari petani sawit kita ini tidak bisa kumpul semuanya. Kami hanya bisa mengundang ini, kebetulan ini juga bisa hadir dari 2 orang ini. Tidak lebih dari itu karena memang ada protokol itu. Oke. Selanjutnya pertama COVID maksudnya ya. Iya, karena ini COVID yang 19 ini. Berkenaan dengan ini Pak, saya juga berharap bahwa ada satu SPK ada di kita. Selama ini tidak ada. SPH seharusnya muncul lebih awal karena setelah pengakuan hutang itu adalah menjadikan satu syarat utama untuk keluarnya SPK. Nah, kalaupun banyak bercerita dari koperasi yang sekarang ini yang dari pimpinan Pak Mustafa bahwa SPK sudah turun atau sudah keluar, saya tidak melihat adanya itu. Kami sebagai petani juga berharap bahwa proses daripada ini juga harus dijalankan. Pertama adalah SPH, pengakuan hutang, kemudian turunlah SPK. Yang saat ini belum ada Pak. Sejauh mana Bapak mengetahui daripada kegiatan koperasi itu sendiri Pak kepada masyarakat saat ini Pak? Kalau saya melihat adalah koperasi yang kita akui ini adalah masih carut marut Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua itu adalah benar adanya. Mungkin akan lebih jelas nanti bisa tanya kepada Pak Lasiman selaku sekretaris daripada koperasi yang dulunya kita pernah juga bekerja sama dengan beliau. Mungkin lebih detailnya dengan beliau. Oke Pak, terima kasih atas statementnya dari Bapak selaku daripada Ketua Forum Petani Sawit, ya kan, dengan perwakilan anggota petani sawit dan beberapa anggota petani ya Pak ya. Iya. Hal ini kita akan meminta konfirmasi dan statement kepada kepengurusan lama, mungkin Bapak Lasiman ini, Bapak Lasiman dan kepada Bapak Mustafa dan kawan-kawan. Terima kasih. Mudah-mudahan nyambung ya. Berkasar ya tentunya kita ini kan ingin kan membagi hasil. Kita kan takutnya ada yang tumbang tindih, ada yang nggak pas supaya pas itu aja. Terima kasih Pak. Yang kedua, apakah Pak Mustafa sudah sah menjadi pengurus koperasi dan? Kalau menurut saya sah. Oh ya, apakah sidang kemarin sudah ada keputusan gerah info di tim Bapak Munawaroni? Kalau saya ini kan diputuskan menang. Diputuskan menang Pak ya. Terima kasih.
Terus ada lagi infonya Bapak sudah bagi hasil ya. Iya. Dasar bagi hasilnya apa Pak? Dasar bagi hasil pada masyarakat ya? Ya saya kan yang mengelola kebun sekarang. Yang mau kebun. Mengelola kebun ya. Padahal di dalam ketentuan bagi hasil itu ada syarat-syaratnya. Apakah sudah disebutkan syarat-syarat SPH, SPK itu?